Aku baru aja selesai baca buku dengan judul The Book You Wish Your Parent Had Read, dan sejak chapter pertama, aku langsung tertarik buat bikin video khusus membahas buku ini. Dan langsung aja kita bahas bukunya. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku. Dan pada video kali ini aku mau bahas tentang buku The Book You Wish Your Parent Had Read. Dimulai dari alasan kenapa aku baca buku ini. Ketika aku baca buku ini, aku masih berumur 23 tahun, dan mungkin ada yang bertanya kenapa aku baca buku ini. Alasannya karena aku juga ada rencana untuk menikah, sehingga aku mulai mempersiapkan diri secara keilmuan agar ketika nanti setelah menikah aku tidak kosongan gitu loh. Ya, ini bentuk dan upaya persiapan aku sebelum menuju jenjang pernikahan. Dan jujur aja, ekspektasi pertama aku ketika baca buku ini adalah mendapatkan tips-tips praktis tentang parenting. Karena ya dari judulnya aja udah parenting banget gitu loh. Buku yang kamu harap orang tua kamu baca, sehingga kayak oh, kira-kira kalau orang tua kita baca itu efeknya akan seperti apa nih? Itu yang pertama kali ada di benak aku. Tapi dari chapter awal sampai chapter terakhir, ternyata bisa dibilang ekspektasi aku itu terlalu rendah. Buku ini memberi lebih dari hanya sekedar tips-tips praktis dalam melakukan yang namanya parenting. Langsung aja kita masuk ke chapter awal. Dari chapter awal aja, ekspektasi aku itu udah patah. Patahnya kenapa ya? Karena balik lagi tadi ya, aku itu berekspektasi mendapatkan tips-tips praktis, tapi di chapter awal ini aku malah diajak untuk mengenal trauma aku di masa lalu, mengenal bagaimana aku dibesarkan waktu kecil dulu, untuk ngobrol sama orang tuaku tentang bagaimana aku dibesarkan dulu. Dan hal ini menjadi fondasi dasar dalam parenting. Kenapa? Karena dalam buku ini dijelaskan bahwa seringkali ketika berhadapan dengan anak kecil, yang berhadapan dengan anak kecil itu bukan kita versi dewasa, tapi kita versi anak-anak yang seumuran sama anak itu. Katakanlah anak kita berusia 3 tahun. Maka seringkali yang berhadapan itu bukan kita dalam posisi yang sudah dewasa, yang sudah memiliki banyak pengalaman, tapi kita dalam versi anak-anak yang masih berumur 3 tahun. Sehingga seringkali kejadiannya di buku ini dicontohkan ketika seorang anak dapat hadiah banyak, katakanlah saat lebaran, terus dapat hadiah banyak dari kerabat-kerabat dan teman-teman, tiba-tiba orang tuanya marah. Dan marahnya ini tuh nggak beralasan gitu, maksudku momennya sedang bahagia, momennya sedang senang, tapi tiba-tiba orang tuanya marah ke anaknya yang dapat banyak hadiah. Padahal kalau kita pikir secara jernih, apa salah anak sampai harus dimarahin karena dia dapat banyak hadiah? Dan ternyata setelah ditelusuri, dulu ketika waktu kecil kitanya nggak dapat banyak hadiah, jadi ya iri aja. Kita di masa kecil tuh tiba-tiba hadir kembali di momen itu dan iri melihat anak kita mendapat banyak hadiah, sedangkan kita dulu tidak mendapatkan banyak hadiah. Jadi ini ya, di chapter awal kita tuh malah diajak untuk mengenal diri kita lebih dalam. Karena mungkin aku juga nggak ingat waktu kecil gimana orang tua aku mendidik aku. Dan ya, untuk bisa tahu kita harus ngomong, kita harus ngobrol. Kalau memang orang tua kita masih ada, kalau misalkan udah tiada, mungkin kita bisa tanya kerabat-kerabat yang memang tahu waktu kecil kita dididik seperti apa. Dan nggak cuma diajak untuk mengenal trauma kita di masa lalu dan bagaimana cara kita dibesarkan di masa lalu, trauma ini juga harus kita harus berdamai dengan trauma ini jika memang kita tidak ingin menurunkan trauma ini ke anak kita. Karena kalau misalkan kita belum berdamai, maka secara tidak sadar kita akan menurunkan trauma itu ke anak kita. Kemudian setelah chapter yang tadi selesai, penulis mulai membahas tentang genetik dan lingkungan. Karena seperti yang kita tahu, masa anak-anak itu kental sekali dengan genetik dari orang tuanya dan lingkungan. Yang mana aku berpikir ketika mendengar kata lingkungan, maka yang aku bayangkan adalah masyarakat luar, non keluarga. Padahal sebetulnya kan yang namanya lingkungan anak itu ya orang tuanya. Jadi balik lagi ke orang tuanya, balik lagi ke diri kitanya. Jadi di chapter awal kita diajak untuk mengenal diri kita di masa lalu, dan di chapter selanjutnya kita diajak untuk aware tentang kondisi kita di saat ini, lingkungan kita di saat ini, karena yaitu lingkungan yang kita hadirkan untuk anak juga. Dan itu di chapter pertengahannya. Kemudian di chapter terakhir, lagi-lagi jujur aja ekspektasi aku terlalu rendah terhadap buku ini. Kenapa? Karena ketika aku berpikir tentang parenting, tentang anak, aku
aku berpikir tentang seorang manusia yang kita pikirkannya itu dari sejak kelahiran ya sampai katakanlah lulus kuliah. Padahal kan ya enggak. Mau sampai kapanpun, mau sampai anak kita melahirkan anak lagi, ya itu tetap anak kita. Jadi ya meskipun tidak terlalu dalam membahas tentang bagaimana transisi seorang anak menjadi seorang dewasa, cuman itu juga disinggung dan diingatkan bahwa ya gimana pun juga, mau sampai kapanpun juga, yang namanya anak akan tetap menjadi seorang anak di mata orang tuanya. Yang barusan adalah sedikit ulasan tentang isi-isi yang ada di dalam buku itu. Tentu aku nggak bisa bahas secara detail karena tujuan dari aku bikin video ini adalah agar kamu tertarik untuk membaca bukunya secara full, karena bisa saja apa yang aku tangkap itu salah dan kamu bisa benerin itu di kolom komentar. Tapi ada juga satu poin yang menurut aku penting untuk disampaikan tentang parenting. Yang namanya parent, orang tua, itu juga manusia dan wajar sekali melakukan sebuah kesalahan. Namun dalam buku ini sering disinggung tentang ya sudah, kesalahan itu pasti kejadian. Bagaimana memperbaikinya jauh lebih penting daripada memikirkan tentang kesalahannya. Bahkan dalam buku ini juga dibahas, katakanlah ada orang tua yang merasa dulu mendidik anaknya dengan cara yang salah dan belum sempat meminta maaf. Bahkan ketika anaknya sudah katakanlah umur 20-an, meminta maaf untuk kesalahannya yang dilakukan di masa lalu, itu tetap memberi dampak positif untuk sang anak. Sehingga itu poin yang cukup menarik menurut aku, bahwa jangan terlalu fokus pada kesalahan, karena toh kita juga manusia, pasti akan ada yang namanya melakukan kesalahan. Yang lebih penting untuk dipikirkan adalah bagaimana efek penyembuhannya, bagaimana akhirnya kita meminta maaf secara tulus untuk kesalahan yang memang mungkin kita lakukan secara tidak sengaja ataupun disengaja. Karena balik lagi, meskipun kesalahannya sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun, efek dari permintaan maaf itu akan tetap bekerja dengan baik. Itu disinggung di beberapa kali di dalam buku ini. Dan sebagai penutup, meskipun buku ini tentang parenting, tapi buku ini sangat cocok untuk dibaca siapa saja. Bahkan untuk orang yang child free. Kenapa? Ya meskipun child free, di satu perspektif dia akan berperan menjadi seorang tante. Dia akan berperan menjadi seorang paman, dia akan berperan menjadi seorang tetangga. Dia akan berperan juga menjadi seorang dewasa yang suatu saat mungkin akan bertemu anak-anak. Sehingga membaca buku ini juga akan memberi manfaat untuk semua orang tentang bagaimana cara menghadapi yang namanya anak kecil. Karena mungkin tingkah laku anak kecil bagi orang dewasa itu banyak yang gak masuk akal dan aneh. Tapi ya itulah cara mereka belajar, dan di buku ini juga diajari bagaimana memaklumi itu. Karena pada akhirnya memang itulah cara mereka belajar. Sekian catatan belajar kali ini, semoga ada manfaatnya. Kamu bisa like jika memang suka, bisa share juga kalau mau. Boleh juga di subscribe kalau memang kamu suka konten-konten seperti ini. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.